Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semangat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Semangat? Harus semangat. Bagas, gimana kabarnya hari ini? Wah, puasa-puasa harus terus semangat. Mbak Gina, gimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya ya. Ya, mungkin ini pembelajaran kita yang terakhir di bulan Ramadan, dan kita akan lanjutnya minggu depan setelah Lebaran ya. Jadi hari ini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran tentang alat perkakas. Nah, perkakas. Berarti kalau dengan alat perkakas, ketika kita di bengkel pasti kita akan berpikir, alat perkakas berarti seperti gergaji, kikir, lalu bisa palu ya kan, dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang alat perkakas tangan yang ada di bengkel, yaitu kikir. Nah, kikir. Mas Alif udah pernah pegang kikir? Udah? Ya, pada saat kerja bangku. Mas Bagas sudah pernah pegang kikir? Sudah? Sama siapa gurunya? Guru prakteknya? Pak Mujiono? Oh iya, Pak Mujiono gurunya. Lupa saya. Soalnya terlalu banyak guru yang ada di bengkel itu. Mbak Gina sudah pernah pegang alat kikir? Sudah? Wah, walaupun cewek harus tetap semangat ya. Mas Arif dinyalakan dulu LCD-nya. Oh ya, untuk sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, Bapak absen dulu ya. Alif, hadir. Alif, hadir. Bagas, hadir. Bagas, Begina, hadir. hadir. Begina, hadir. Nah, dilihat ya. Di LCD, dilihat ya. Di LCD itu tangan. tentang alat perkakas tangan. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu Bapak harapkan itu kalian yang Bapak harapkan itu kalian mampu mengetahui fungsi dasar kikir. Lalu yang kalian kedua, kalian mampu menggunakan kikir tersebut. Lalu kalian yang ketiga, kalian mengetahui spesifikasi kikir. Kalian mampu Yang mengetahui keempat, macam-macam. kalian mampu mengetahui macam-macam kikir. Nah, sebelum lebih lanjut kita mempelajari tentang alat kikir, jangan lupa menggunakan alat pelindung diri. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih pengertian atau apa sih alat kikir itu? Mas Alif, alat kikir itu apa? Tolong. Alat kikir itu apa sih? Ya. Nah, Mas Bagas, kira-kira alat kikir Mas itu apa? Bagas, kira-kira alat kikir itu apa? Ya, benar. Ya, Benar sekali. Benar sekali. Kalian berdua sudah belajar. Mungkin kalian berdua sudah belajar Iya. sebelum masuk akhir ini ya. Jadi alat kikir Iya. itu alat yang digunakan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempertajam suatu benda. Biasa kalian lakukan pada saat praktek kerja bangku. Jadi fungsinya itu untuk memperhalus suatu permukaan benda. Ketika kalian praktek, Jadi misal ketika kalian praktek, benda kerja kalian itu kan harus diperhalus kasar tuh kan. Jadi harus diperhalus dengan cara dikikir atau mengikisnya. Mengikisnya dengan alat kikir. Nah, alat kikir itu banyak jenisnya. macamnya, banyak jenisnya.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegunaan oh iya, kikir. sebelum kita melanjutkan. Oh iya, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, mungkin pembahasannya, mungkin Bapak akan jadi membagi ya, karena cuma 3 siswa ya. Jadi 2 kelompok ya, karena Jadi, cuma 3 siswa ya. Jadi Mas Alif dengan bapaknya, Bagas sendiri loh, nggak apa-apa ya. Ya, yaudah. Nah, kegunaan kikir. Kira-kira kegunaan kikir. Mas Alif Kira-kira mengetahui? Mas Alif dan Mbak Gina Kira-kira tahu nggak? mengetahui Kegunaan kikir itu apa? Kira-kira tahu nggak kegunaan kikir itu apa? Iya, benar. Mas Bagas, Iya. kira-kira kegunaan kikir itu apa? Mas Bagas, kira-kira kegunaan kikir itu apa? Ya, tepat. Tadi itu sudah kita Yang singgung. tepat. Tadi itu sudah kita singgung di pengertiannya. Kikir ada satu alat Kikir yang adalah suatu digunakan alat dalam kerja baku. yang digunakan dalam kerja baku. Variasi kikir itu banyak dikembangkan. Variasi kikir itu banyak dikembangkan. Sebelum zaman dulu sudah ada kikir kubu. Jadi kikir itu terbuat dari bahan karbon tinggi. Jadi fungsinya itu untuk memotong benda kerja ketika kalian benda kerja ketika kalian melakukan praktek kalian akan kerja bakti, kan? Kalian akan mengurangi diameter atau tebalan benda yang kalian kerjakan dengan cara dikikir kan. Jadi seperti itu. Nah, ada gambar tentang ada gambar nih tentang bagian-bagian kikir kan ya. Nah, ini bagian-bagian kikir ya. Ini bagian-bagian kikir ya. Itu ada. Jadi bagian-bagian kikir itu ada gagang kikir, lalu puncak, lalu badan kikir dari ujung lalu sampai kikir yang berdiri gini, lalu muka kikir yang berdiri gini, dan lalu sisi kikir dan ujung kikir. nah, lalu selanjutnya itu spesifikasi kikir. Jadi kikir itu dibedakan berdasarkan lalu jenis gigi, lalu kekerasan gigi, penampang yang lalu kikir tersebut. panjang Nah, seperti di gambar kikir ya. tersebut. Nah, seperti di gambar ya. Satu kanan yang itu sebelah kiri, kanan itu dari bapak sebelah kiri. kanan ya. Kalau dari bapak sebelah kanan ya. Kalau dari pandangan kalian sebelah kiri. Dan itu luas penampang berdasarkan luas penampang. Lalu yang itu sebelah kanan kalian kiri itu atau kanan kalian itu ya. sesuai kekerasan kasarannya ya. Nah, lalu ini kikir dikelompokkan berdasarkan semakin banyak jumlah gigi tadi. Semakin banyak gigi persen 1 cm. Berarti itu untuk pekerjaan yang semakin sedikit halus. Semakin sedikit jumlah gigi persen 1 cm. Nah, itu tuh pengerjaan kasar. Seperti di gambar itu. Kode lalu kerja kasar ya kan kodenya, lalu yang selanjutnya yang medium yang halus ya kan? Disesuaikan dengan kode sama banyak jumlah gigi per 1 cm. Nah, selanjutnya Bapak minta nih kan sudah dibagi kelompok nih. Bapak bagi sendiri ya. Gak apa-apa bagi sendiri ya. Bapak minta cari gambar atau fungsi beserta fungsi yang ada di ini ya. Gambar kikir beserta fungsinya. 3 menit ya. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Ya. Sebenarnya Bapak sudah ada gambarnya, cuma Bapak minta kalian cari dulu sebelum Bapak menjelaskan.
Oke, apa Mas Alif? Oke, apa Mas Alif? Gak apa-apa, 5 gak apa-apa. Gak apa-apa, 5 gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Gimana? Ya, gak apa-apa. Mas Bagas? Ada pertanyaan? Gimana Mas Bagas? Beda? Ada pertanyaan? Oke. Beda? Gak apa-apa sendiri toh? Oke. Gak apa-apa sendiri toh? Oke. Jadi perlu diperhatikan, tadi kan sudah. Jadi perlu diperhatikan, tadi kan sudah diperhatikan, cari kan? Perlu diperhatikan bebas berapapun kalian dapat. Bebas berapapun kalian dapat. Atau jenis pikirnya nggak Jenis apa-apa, atau nanti jenis pikirnya nggak apa-apa, bebas. Kalian Nanti maju. Bapak minta salah satu kalian dari kalian maju. atau kan Bagas sendiri Salah maju. satu dari kalian atau Kalian Bagas sendiri yang maju. Kalian sebutin bentuk pikirnya, jenis pikirnya, bentuk pikirnya tak berlalu, Ya, Pak. beserta fungsinya ya. kita Nggak apa-apa. belajar Belajar bareng ya, nggak apa-apa ya. udah mana Udah, Mas Alif mana? Mas Arif, maju. nah Benar. Mas Bagas ya maju. Halo Mas Bagas ya, maju. Oke, mantap. Oke, Benar ya, mantap. kalian benar sekali. Jadi nggak apa-apa. Benar ya, kalian Tadi benar kan sekali. Mas Alif Jadi nggak apa-apa. nyebutin 5. Tadi kan Mas Alif nyebutin 5. Mas Bagas Tentang juga nggak fungsinya. apa-apa, soalnya sendiri ya. Mas Bagas 3, nggak apa-apa soalnya sendiri kan. Kan Mas Alif sama Mbak Jadi Yuni benar. tadi. Yang kalian Jadi benar. Yang kalian sebutin tadi. bentuk pikir itu Bentuk-bentuk pikir itu gepeng, ada pikir Blok. gepeng, segi 4, blok, segi 3, segi 4, segitiga, silang setengah bulat dan pisau, pikir bulat. silang dan setengah bulat ya. dan pikir bulat. Jadi seperti ini gambarnya ya. Ini ya. Juga ada Pikir gambarnya. gepeng. Jadi ini ya, pikir gepeng. Nah, Seperti ini pikir gambarnya. gepeng itu bentuknya gepeng ya. Nah, pikir gepeng itu bentuknya gepeng Tebal ya. pikirnya sebenarnya sama. Tebal pikirnya seluruh sama. Lebar pikirnya ke arah ujung. Lebar pikirnya ke arah ujung. Lalu Menirus, fungsinya untuk menirus. meratakan dan Lalu fungsinya membuat untuk bidang meratakan dan tegak lurus. membuat bidang sejajar Lalu, dan tegak lurus. Misalnya dia pikir segi Lalu 4 ya. biasanya dia pikir segi 4 ya. Pikir segi 4. Nah, pikir segi 4 nya bentuknya segi 4. Nah, pikir segi Lalu 4 itu bentuknya segi 4. Ujung semakin Lalu kecil. Nah, fungsinya itu ke ujung membuat rata semakin dan kecil. Nah, antara fungsinya itu bidang membuat rata dan satu menyinggung dengan antara bidang bidang lainnya. satu dengan bidang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu yang selanjutnya itu ini. nah Pikir ini segitiga. Nah, ini segitiga pikir ya. segitiga. Nah, bentuknya segitiga ya. Nah, semakin segitiga. ujung semakin kecil. Nah, semakin Nah, ujung semakin untuk mengecil. meratakan dan Nah, menghaluskan fungsinya bidang itu untuk meratakan dan menghaluskan bidang berbentuk 60 derajat ataupun Nah, lalu lebih. selanjutnya yaitu Nah, lalu selanjutnya yaitu dari katanya itu pikir pisau. Nah, dari katanya aja pisau, berarti bentuknya kayak pisau. Pisau dan berfungsi Bentuknya untuk mirip pisau meratakan dan berfungsi menghaluskan untuk bidang berbentuk meratakan dan menghaluskan bidang berbentuk lebih sudut kecil dari itu. 60 maupun Nah, lebih kecil dari itu. selanjutnya, Nah, lalu yang selanjutnya, Nah, ini. nah ini pikir setengah bulat. Dari katanya ini setengah bulat berarti. Dari katanya ini setengah bulat berarti setengahnya dari Fungsinya untuk bulat. menghaluskan dan meratakan Fungsinya untuk menghaluskan bidang dan meratakan cekung. Ketika kalian bidang mengkorek cekung lampu. ketika kalian Lalu yang mengkorek selanjutnya, lampu. Pikir Lalu selang. yang selanjutnya kikir selang. Bentuknya seperti Selang nih. ini ya. Bentuknya seperti ini ya, Nah, tapi gunting Gepeng bentuk kayak benar tapi lebih gepeng tapi dia gepeng tapi dia lebar ya? sedikit semakin lebar ya. semakin kecil. Nah, fungsinya Semakin untuk kecil, menghaluskan semakin kecil. bidang cekung. Nah, fungsinya untuk menghaluskan bidang cekung dan membuat Lalu yang bidang terakhir, cekung. Lalu yang terakhir, Bentar ya. Oh, ini mana ya? Bentar ya. Lalu selanjutnya Iya. itu pikir bulat. Lalu selanjutnya yaitu pikir Nah, bulat. Bulat ya. Nah, bentuknya bulat ya. Semakin Bulat. ke ujung Semakin lainnya berfungsi untuk ke ujung semakin menghaluskan kecil lainnya bulat berfungsi untuk menghaluskan maupun bidang bulat ini ya. maupun kucing ya. Dan fungsi untuk menghaluskan bidang Dan fungsi untuk menghaluskan bidang atau berdiameter bulat. Lalu tadi sudah Lalu
Tadi sudah teman-teman sudah anak-anakku teman-teman sudah atau melakukan anak-anakku ya, sudah melakukan dari ini ya, bentuk-bentuk sudah mencari seperti apa fungsinya itu ya, Pak, tipe ya. itu seperti apa, fungsinya itu seperti apa ya. Nah ini gambarnya ya. Nah ini gambarnya ya. Nah lalu macam-macam Nah, cara lalu macam-macam cara megang kiri yang benar. Nah megang Mas Alif, kiri yang benar. contohin. Nah Mas Alif maju ke depan yuk, Ya. contohin. Saya gambar, ayo. Kira-kira ketika kita melakukan Ketika kita penggunaan melakukan kasar itu pengikiran kita kasar, gerakannya seperti apa sih Pak? kita gerakannya seperti apa sih Mas Alif? Ketika memegang kiki lalu gerakannya seperti apa? Ya. Jadi Ya, kita seperti ini ya. jadi kita seperti ini ya, memegang ujungnya ditekan. ujungnya seperti ini, ujungnya ditekan, Oh iya, lalu ketika megang Oh iya. seperti ini ya. ketika megang kikir seperti ini ya, jempolnya begini, Dipegangan ya. Lalu dipegangan ya, lalu panjang telunjuk mengikuti panjang pegangan. Itu Nah, kalau itu ya, kita itu melakukan pekerjaan. Jadi ketika melakukan pekerjaan atau ketika mengikuti yang kasar, Nah, seperti ini ya. Nah, pegang ujungnya agar keras, mantap gitu. agar mantap gitu. Cepatlah. Oke, makasih Mas Alif. Duduk. Oke, makasih Mas Alif. Oke. Duduk. Contohin Ya, eh, Mas ketika Bagas. kita mengerjakan Contohin ketika kita mengerjakan atau tidak terlalu benda ringan atau tidak terlalu kasar seperti tadi. ya, benar Mas. Ya, Jadi benar Mas. megangnya itu Jadi, nggak kayak tadi. Ya, Megangnya itu enggak kayak ya, tadi, enggak ketika kita melakukan pekerjaan cuma berat atau ujungnya kasar tadi. dipegang. Cuma ujungnya dipegang dengan jari Jadi jari. dia tidak problem. Nah, Jadi dia tidak berat. Nah, ayo makasih Mas Bagas. Ayo, contohin yang begini yuk. Contohin yang kerjaan ringan yuk. yang benda tipis. Yang benda tipis. Ya, benar. Jadi nggak perlu Ya, tenaga terlalu Nah, besar. jadi nggak perlu tenaga terlalu besar. Jadi seperti ini aja. Nah, ini ya. Tekan dikit aja. Nah ini ya. Terima kasih Mbak Gina. Terima kasih Mbak Gina. Nah, tadi seperti itu ya. Nah, tadi seperti itu ya cara megang pikir ketika melakukan pekerjaan yang berat, lalu benda kasar atau berat, lalu ringan, lalu yang halus. lalu selanjutnya. Nah, Lalu ini selanjutnya, posisi Nah, badan ini. kita ketika posisi badan kita ketika pada saat ada gambarnya nih. ya. Ini Bapak ada gambarnya nih, ya. Nah, ini Nah, ini nih posisi badan ketika kita posisi melakukan badan pekerjaan. ketika kita melakukan Kerja bakti ya. pekerjaan di kerja Jadi, bakti ya kaki pada saat itu kita bekerja. Jadi kaki berada kiri di itu depan. berada di Tumpuan. depan Lalu sebagai tumpuan. 30 Lalu derajat ya, 30 derajat dari 30 derajat ya, 30 derajat dari tabung. badan, Lalu agak miring ke depan. badan agak miring ke depan, Nah, sedikit miring ke depan ya. lalu kaki kanan. Nah, 60. lalu kaki kanan untuk Derajat. sudut 70 Nah, derajat. antara kaki kiri dan kanan. Nah, antara kaki lebar. kiri dan kanan itu selebar bidang kerja kita atau apa namanya pipi kita Ya. Ini. Sama agar Posisi kita itu mantap. posisi kita itu mantap. Oke, Agar ini ya. oke ini ya. Oke, sama ya. Oke sama ya. Apa? Mau dibawa pulang? Apa? Gak apa-apa Mau ya. dibawa pulang? Lihat. Gak apa-apa ya. Nih, lihat. Oke ya. Loh, Ya. astaga. Jangan astaga. Lanjut terus. Jangan Ayo. main game terus. Memang Ayo. Jangan main game terus. perhatikan bapaknya. Perhatikan bapaknya. Pas kita mau Penting loh ini. dan kita bagus. Pas kita mau lakukan pekerjaan kerja baru, ayo fokus. Nah ini ya. Nah, lalu Ini ya. selanjutnya itu Nah, perawatan lalu selanjutnya itu perawatan
kikir. Ketika kita Jadi ketika kita setelah penggunaan alat kikir tadi itu kita taruh di tempat yang benar. Kita taruh di tempat yang benar, tidak boleh ditumpuk. Nah, setelah kita melakukan pengikiran benda kerja tadi, lebih baik kikir tadi itu disikat ya. Disikat itu searah jangan chipsnya. Jadi jangan mengikuti alur chipsnya, nanti kalau tidak mengikuti alur chipsnya nanti rusak ya. Giginya nanti ya. Oke. Nah, lalu ini adalah video cara mengikiran. Cara mengikiran. Nah itu ya. Ini pekerjaan dengan ya. Nah ini pekerjaan berat. Jadi ujung kikir agar tidak terlepas dari genggaman kita. Soalnya dia sedikit menekan walaupun penampakannya sama kayak kerjaan tadi, tapi ini termasuk kerjaan berat. Oke, selanjutnya mungkin Bapak akan memberikan job sheet yang akan kalian kerjakan minggu depan. Gimana, Lip? Enggak susah itu. Enggak susah itu. Ya. Nah ini Ya. nanti Ini job sheet nanti kalian kerjakan minggu depan ya. Sama Bapak cuma Gino. memberikan Oke? teorinya saja. Bapak cuma memberikan teorinya saja. Ya. Apa itu alat kikir? Ya. Mana ada pertanyaan? Oke. Mana ada pertanyaan? Ya. Nanti Bapak kasih ikannya ya. Ya. Nanti Bapak kasih ikannya ya. Saya kasih ikannya ke. Mas Bagas nanti saya kasih ikannya ke Mas Ali ya. Baginya minta di Mas Ali saja ya. Mungkin Oke. cukup yang Mungkin pelajaran pada pagi hari ini. Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita akan bertemu di pembelajaran setelah lebaran nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.